Masya Allah guys, Caca dibuat terkejut sama orang-orang Malaysia yang ada di jalan raya ini. Begitu rupanya mereka semua menghadapi situasi dan kondisi yang menurut Caca ya crowded lah ya. Atau sarjana kok jadi kuli sawit, sarjana kok mainannya sawit. Aku 11 tahun di Malaysia nggak punya apa-apa, ngapain aja sih selama 11 tahun itu nggak. YouTuber daripada Indonesia ini dibuat kagum dengan kedisiplinan warga Malaysia dalam menjalani kehidupan sehari-hari saat berkendara di pagi hari di jalan raya. Seperti apa suasananya. Dan juga ada kisah-kisah menarik ya dari para TKI yang bekerja di Malaysia. Ada yang berbelasan tahun nggak dapat uang, ada juga yang baru kerja beberapa tahun tapi hasilnya luar biasa. Semua itu tergantung sebenarnya itu ya rezekinya masing-masing, bagaimana caranya kita bisa mengelola gaji kita. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, kali ini saya ditemani oleh adik saya, Amin Maulana. Beliau juga punya channel. Dan di edisi kali ini Bang Toha dengan Mas Amin Maulana ini akan mereaksi video-video kisah dari para TKI yang bekerja di Malaysia, sebab-sebab kenapa lebih memilih kerja di Malaysia. Sebenarnya ada apa ya kan? Ya. Biar tahu jawabannya, kita reaction videonya. Di umur 20 tahun sudah merantau ke Malaysia. Sampai gak kerasa sudah setengah tahun aja tinggal di Malaysia. Masih gak nyangka gitu tinggal di Malaysia. Sambil temenin aku beli air dan beres-beres guys. Nah jadi ceritanya sebelum aku kerja di Malaysia, aku tuh jadi tukang paket gitu di Jakarta. Selang beberapa bulan kerja di JNT, aku kena musibah, motor dan HP ku hilang guys. Dicuri sama orang. Pas aku kejar pelakunya, orangnya sudah gak ada guys. Sempat HP ku yang sudah hilang, aku cek lah pakai temen HP aku. Ternyata kartunya sudah dibongkar gitu guys. Jadi gak kedeteksi gitu. Ya mungkin bukan rezekinya aku aja gitu guys. Semoga barangku yang sudah hilang bisa diganti yang lebih baik sama Allah guys. Nah semenjak motorku hilang, aku diajak sama kawan aku untuk pergi ke Malaysia. Segitu aja ceritanya dari saya. Sampai nggak kerasa beres-beresnya udah semua guys. Semoga video ini menghibur kalian guys. Terima kasih yang sudah menonton dan Kisah dari seorang masnya ya, anak muda baru berumur 20 tahun. Beliau ternyata mempunyai kisah yang sangat sedih juga ya. Betul. Ketika beliau kerja sebagai seorang tukang paket, tapi apalah daya ternyata motornya dicuri beserta HP-nya. Dan pelakunya ketika dikejar itu nggak bisa. Dan ternyata sebab kenapa di Indonesia itu ada petugas parkir, kadang-kadang itu juga ada manfaatnya. Ada manfaatnya juga. Meskipun sebagian ya kan, sebagian kadang-kadang ada yang nggak setuju, ada pula yang setuju. Ya contohnya seperti ini sahabat. Kisah dari adiknya atau pemuda dari Indonesia yang baru berumur 20 tahun memilih merantau di Malaysia, ternyata memiliki kisah agak cukup sangat menyedihkan. Padahal mengambilnya itu berarti terang-terangan ya. Terang-terangan, sangat Masya Allah. Ya mudah-mudahan kejadian ini cukup sampai di sini saja dan mudah-mudahan nggak ada orang di Indonesia yang kehilangan motor ya. Kita doakan yang terbaik lah. Oke, sahabat-sahabat semua, tidak cukup sampai di sini saja. TKI yang bekerja di Malaysia ini jumlahnya juga cukup banyak dan berbagai kisah menariknya itu juga kadang-kadang luar biasa dan tentunya untuk menginspirasi kita dan untuk pengajaran hidup kita. Ya mungkin barangkali ada kisah-kisah yang tentunya bisa memotivasi atau memberikan inspirasi ya kan. Betul sekali. Langsung kita reaction video selanjutnya. Oke, sesuai janji gua, hari ini gua bakal cerita kenapa gua merantau ke Malaysia dan gak merantau ke tempat lain yang kemungkinan besar gua bisa dapat gaji 2-3 kali lipat. Jawabannya simpel, karena gua sekolah cuma sampai SMP. Dan kalau kita pengen masuk ke Malaysia itu persyaratannya itu cuma pakai jasa SMP, beda seperti negara-negara lain. Kalau kalian nanya kenapa gak lanjut sekolah, mungkin gua gak perlu cerita karena kalian sudah tahu juga kalau gua itu gak diurus sama orang tua dari kecil. Dan mungkin gua gak perlu cerita lebih lanjut karena nanti gua bisa nangis. Dan ini juga sebenarnya api bagi gue sendiri dan ini juga alasan kenapa gue terus berusaha supaya adik-adik gue bisa sekolah, karena gue nggak mau adik-adik gue ngerasain hal yang sama seperti apa yang gue rasain gitu. Dan yang kedua, gue bakal balas banyak komentar dari teman-teman maupun di DM gue yang nanya lowongan kerja dan nanyain berapa sih gaji di Malaysia. Pertama, untuk gaji di sawit itu nggak nentu karena kita di sini kerja borongan, tapi kalau ekspektasi kalian gaji 8-9 juta itu kalian bisa masuk Malaysia, karena untuk cari 8
8 sampai 9 juta itu masih gampang banget. Dan di sini ada nominal gajinya juga, limitnya itu di 16 juta rupiah. Kalau kerja lu banyak dan melebihi 16 juta, jadi sisanya itu nggak dibayar, yang dibayar hanya 16 juta. Tapi beda kalau teman-teman pengen merantau ke Malaysia dan pengennya kerja di kayak restoran atau kedai makan, itu kalian bakal dibayar gaji basic atau gaji UMR itu di 1.700. Dan kalau kita rupiahin sekitar 6 juta rupiah. Jadi kalau kalian kerja kilang pengen gaji lebih dari 6 juta, kalian harus yang namanya rajin overtime. Aku 11 tahun di Malaysia nggak punya apa-apa. Ngapain aja sih selama 11 tahun itu nggak punya apa-apa. Kok bisa, Jadi Mbak? guys, Kenapa? aku mau share Sampai 11 apa tahun nggak yang punya apa-apa? terjadi dengan aku. Dan aku mau bercerita agak panjang sedikit. Pengalaman terburuk aku dulu sebab aku FOMO. Aku tak boleh tengok kawan punya. Jadi aku nak juga ikut. Kawan ini itu biasalah budak kilang kan, nampak kawan pergi sini situ kita pun nak ikut juga. Beli ini itu kita pun nak ikut juga. Pantang barang branded harus beli. Ayo, siapa yang gitu? Jadi itu pengalaman aku yang aku nggak malu untuk share. Tapi ya ini untuk pengajaran untuk orang semua, kalau boleh korang jangan FOMO. Lagi-lagi yang baru-baru masuk Malaysia, yang baru mencari rezeki, budak-budak kilang tuh, jangan FOMO, jangan ikut kawan. Dengerin Sebab apa kata-katanya. itu yang membuat kamu tidak punya masa depan dan tidak dapat mencapai target masa depan kamu di. Contoh nih saya 11 tahun tak punya apa-apa, tapi kalau korang memang dah pandai untuk mengolah keuangan korang, tak apa, it's okay, salute for you. Ni aku share cerita aku lah. Aku rasa ramai lagi kot, bukan aku je kan. Ramai juga yang macam aku yang dah bertahun-tahun tapi tak punya apa-apa. Selain daripada tulang punggung keluarga, mungkin kita terlalu FOMO. Kita ikut kawan-kawan, pergi sana sini, beli barang ini itu, makan sedap-sedap, tak ingat dunia. Ibarat kita hidup hari ni, esok mati, tak ingat esok kita hidup macam mana, macam tu. So itu jadi pengajaran lah, jadi pelajaran lah untuk aku dan untuk semuanya. Dan untuk aku sendiri, alhamdulillah sekarang ni aku sudah menerapkan hidup sederhana dan jimat. Dan aku memang tak nak menghambur-hamburkan duit aku. Dan aku kalau beli apa-apa pun yang bagus, sebab aku butuh, bukan untuk tunjuk orang lain. Tu. So itulah pengalaman aku yang bertanya kenapa tak punya apa-apa 11 tahun di Malaysia. Itulah pengalaman aku. Tapi sekarang guys, aku dah better lah daripada sebelum ni. Alhamdulillah. Kenapa harus menjadi kulit sawit? Kamu harus tahu ini. Sebenarnya pertanyaan yang fundamental mengenai ini adalah, apa hal yang bagus dalam menjadi kulit sawit? Setidaknya aku mencatat 3 poin penting kenapa menjadi kulit sawit itu adalah alasan yang logis untuk kita. Yang pertama adalah gaji yang cukup besar. Sebuah rahasia umum kalau gaji kulit sawit itu besar ya, padahal cuma pekerjaan kasar. Di tempatku saja rata-rata orang dapat gaji per bulan itu 7 hingga belasan juta. Itu di luar tanggungan-tanggungan seperti beras, gas, dan alat memasak, alat manen, obat-obatan, bonus, dan sebagainya. Dan itu pun para sepuh sawit bilang kalau itu masih standar lah ya. Tapi bagiku itu sudah cukup besar sekali. Yang kedua, tidak memerlukan syarat-syarat yang rumit. Menjadi pekerja sawit, syaratnya cuma 2. Keinginan yang kuat dan badan yang sehat. Syarat itu supaya kita nggak gampang menyerah, terutama pada awal-awal. Selain itu, menjadi kulit sawit ya nggak memerlukan syarat-syarat yang gimana-gimana ya. Tidak memerlukan sekolah yang tinggi. Orang yang lulusan SMP, SD, ataupun yang nggak sekolah sama sekali, itu bisa menjadi kulit sawit. Dan banyak dari mereka. Justru sekolah yang tinggi menjadi masalah bagi pekerja sawit. Menjadi beban gitu. Betul mas. Ngapain lo sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya menjadi kulit sawit gitu. Waduh, kayak masnya ini. Atau sabar mas. sarjana kok jadi kulit sawit, sarjana kok mainannya sawit. Ya daripada mainin titik. Yang ketiga, menjadi kulit sawit bagus dalam meraih tujuan besar dalam jangka pendek. Misalnya kita mau bangun rumah, membeli sesuatu yang mahal, mencari modal dan sebagainya. Jadi kalau kita mau dan nggak sabaran, maka menyiksa diri beberapa tahun itu nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, betul. Jadi itulah kenapa menjadi kulit sawit adalah hal yang bagus-bagus saja untuk dilakukan. Betul mas. Sebuah kisah cerita para anak rantau yang berada di negeri seberang, di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Rela jauh dari keluarga, rela jauh dari anak dan istri, demi untuk menggapai sebuah cita-cita dan juga impian merubah ekonomi
keluarga yang di kampung, dan setidaknya dari hasil merantau bisa ada perubahan besar ketika pulang ke kampung halaman. Setuju atau tidak? Sangat setuju sekali, Mas. Dan ada sebuah kisah mbaknya tadi ya. Ya, Dia bercerita punya pengalaman di Malaysia belasan tahun tidak punya apa-apa. tidak punya apa-apa. Karena mbaknya terlalu Berhamburan, boros ya kan. Ya. Dan beliau pun juga memberikan pesanan yang terbaik betul. untuk para perantau yang mungkin pemula. ya, Jangan sampai di rantau kalian itu hamburan boros-boros, duit beli barang ini, beli barang itu yang kiranya kadang-kadang. tidak ada manfaatnya. Nah, betul sekali. Di sisi lain, ya kan, ada kisah juga yang begitu sangat memberikan inspirasi, yang dimana meskipun kerja kuli sawit Sawit, sering dipandang remeh, sering dipandang, oh, pekerja jauh-jauh sawit. ke Malaysia kok jadi pekerja sawit, Namun jangan salah paham, Sar- gajinya sangat luar biasa, Ya. sangat gede sekali. sarjana kok jadi buruh sawit di Malaysia. Sebenarnya begini sahabat-sahabatku semua. Siapa sih yang istilahnya punya keinginan, cita-cita untuk merantau ke negara orang? Pastinya semua itu nggak ada diimpikan ya, Nggak ada. nggak ada dicita-citakan. Tapi kadangkala kita ini harus keluar dari suatu tempat yang dimana mungkin jika tempat tersebut untuk membawa perubahan itu agak sulit. Ya Jadi- meskipun di negara kita sendiri ya kan, Ya, tapi setidaknya dengan merantau di negara lain, contohnya di negara tetangga kita kan, yang dimana kalau di tempat kita mungkin kalau cari gaji 8 juta, 9 juta, itu kan agak sulit ya kan, bukan agak sulit. Nggak ada, Mas. nggak ada ya. Nggak ada. Bahkan masnya yang daripada Indonesia lulusan sarjana lebih memilih jadi buruh sawit di Malaysia karena gajinya cukup lumayan. Begitu sahabat-sahabatku kira-kira. Oke, tidak sampai di sini saja Mas. Ini Ya. ternyata ada salah satu YouTuber daripada Indonesia namanya Mbak Caca. Mbak Caca, Mbak Caca itu ngapain ke sini? Jalan-jalan? mungkin jalan-jalan. Iya. Mbak Caca jalan-jalan ke Malaysia. Ketika sampai di Malaysia, dia itu kaget, terkejut gitu. Kagum Kagum dengan kedisiplinan warga Malaysia di pagi hari saat berkendara di jalan raya. Kita tahu sendiri kan, ya, pagi hari di jalan raya pastinya sesak, jalan jam, jalan macet, kalau macet. dalam bahasa Indonesia. Ya, Dalam bahasa Melayu Malaysia di sini jam. Tapi yang luar biasanya lagi ternyata jamnya ini atau macetnya ini bukan seperti di Indonesia. Oke, tidak perlu menunggu lama-lama ya kan? Ya. Daripada penasaran, langsung kita reaksi videonya bersama-sama. Oh iya sahabat-sahabatku semua, video ini sebagai bentuk informasi ya kan, betul. biar kita tahu ya kan seperti apa suasana di negara tetangga. Betul sekali. Ya kan, kalau ada uang ya silakan monggo Jalan-jalan. jalan-jalan. Hidup ini kan sekali saja di dunia. Ada Betul uang sekali. masa nggak dibuat jalan-jalan? Ngapain mau disimpan? Uang juga nggak dibawa. Nggak usah jauh-jauh Ya ke kan? Malaysia dulu. Uang juga nggak dibawa ya kan? Ya, Punya harta ngapain? Kalau nggak buat jalan-jalan. Oh itu lagunya Wali ya kan? iya. Oke, langsung kita reaction videonya. Assalamualaikum guys. Pagi ini Waalaikumsalam Mbak bangun Caca. pagi, Salam Mbak Caca, apa nak kabar? pergi ke salah satu negeri yang ada di pantai timur Malaysia. Oh, Dan sengaja juga Pantai Caca Timur. start di awal Terengganu. pagi Iya. karena Caca nak tengok situasi sibuknya aktivitas di pagi hari di Kelantan Kuala Lumpur. juga Pantai Timur. Pagi ini udara sangat segar. Semua orang sibuk pergi ke office menggunakan kereta masing-masing. Ya, seperti yang kita tengok dalam video Caca ini. Walaupun situasi seperti ini, mereka semua tetap taat akan peraturan lalu lintas yang ada. Tak terkejar-kejar saling Taat. mendahului satu sama lain. Nah, Dan tak ada pun Ya, Caca beratur. tengok orang nyanyi Beratur. bawa gitar di lampu merah. enggak. Nggak ada pengamen. Sebetulnya, bermula dari sini yang bikin Caca penasaran. Selepas pintu tol yang Caca lalui ini, ada banyak jalur kendaraan. Tapi di depan sana, jalur jalanan semakin sikit dan sempit. Caca nak perhatikan bagaimana orang-orang Malaysia boleh mengatasi situasi ini.
Adakah mereka saling serobot atau saling mendahului satu sama lain? Ataukah mereka menyalakan horn untuk suruh cepat kereta-kereta yang ada di depan mereka? Atau kejap lah Caca nak tengok dan perhatikan dulu sekejap. Seperti apa kira-kira? Mari kita lihat Mas, kita perhatikan. Adakah saling berebut untuk ke depan? Betul. Adakah suara horn? Tapi kalau kita lihat nggak ada yang berebut ya. Nggak ada. Begitu sangat disiplin, teratur, ya kan? Beratur. Beratur kalau sini panggil. Nggak saling berebut. Ini kalau saling menyelip. Ini kalau saling berebut kan jadinya nggak apa? Nggak itu. Jalannya itu jadi terabur ya kan kendaraan. Oh, benar sekali. Ya kan? Nggak saling berebut. Nggak saling berebut, beratur. Bunyi horn nggak ada. Nggak ada sama sekali dari tadi. Ya. Kalau di Malaysia itu di lampu merah memang nggak ada pengamen, sahabatku semua. Beda dengan di tempat kita ya kan. Ya, lain negara, lain kultur gitu ya kan. Biar nggak salah paham. Nanti pula salah paham ya kan. Ini kan sebuah informasi gitu loh. Informasi. Serius, benar-benar disiplin. Betul. Nggak ada saling rebutan, nggak ada. Ini secara langsung ya Mbak Caca dari Indonesia ke Malaysia dibuat kagum kedisiplinan warga Malaysia dalam berkendara meskipun keadaan macet atau jam. Luar biasa. Ini dibutuhkan tingkat kesabaran loh Mas. Betul. Ini betul-betul harus sabar ini. Sabar. Dan dari buah kesabaran tersebut menghasilkan sebuah kedisiplinan. Betul. Dan mungkin patut kita contohi juga sahabatku semua, sesuatu hal yang positif. Sama sekali nggak ada saling berebut. Nggak ada. Keren, mentality warga Malaysia yang perlu kita contohi. Dampaknya sangat positif ya kan? Ya, sangat positif sekali. Wow, luar biasa. Sama sekali nggak ada saling berebut-rebut, nggak ada. Nggak ada yang memotong jalan. Ya, berbaris rapi gitu. Ikut apa? Sesuai jalur. Nggak ada yang motong sembarangan. Bunyi horn nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Karena bunyi horn di Malaysia ini sesuatu yang pantang. Kalau nggak perlu, ya tidak boleh di horn suka-suka. Meskipun keadaan macet gitu. Betul. Keren sih negara tetangga kita yang satu ini ya kan? Betul sekali. Patut saja Mbak Caca kagum dengan kedisiplinan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia ya kan? Masya Allah guys, Caca dibuat terkejut sama orang-orang Malaysia yang ada di jalan raya ini. Begitu rupanya mereka semua menghadapi situasi dan kondisi yang menurut Caca ya crowded lah ya guys ya. Tanpa saling rebut jalan, tanpa saling ingin mendahului. Dan yang paling takjub adalah tak ada bunyi horn satu biji pun. Satu biji tak tuh. Memang tak ada. Semuanya tenang, santai, rileks, tetap rapi dan beraturan di jalan raya. Walaupun mau berangkat memang bekerja. Terbaik. Ini bukan mengada-ngada, tapi langsung Caca bawa ke lapangan tunjukkan terus. Langsung ditujukan ke lapangan terus. Sesuai fakta. Betul sekali. Nggak mengada-ngada. Bukan hanya sekedar cerita belaka. Tapi fakta. Tapi sebuah fakta yang dimana negara tetangga kita dari segi mentality warganya Betul. begitu sangat saling menghargai. Saling menghargai satu sama lain. Sehingga ketika suatu jalanan tersebut dalam keadaan macet. Tapi masih bisa berjalan dengan secara pelan-pelan. Dan tentunya inilah sebuah kebersamaan. Betul nggak? Betul sekali. Luar biasa. Dan Mbak Caca ini bukan mengada-ngada ya. Yang membuat terkejut Mbak Caca, Mas. Ya. Satu mobil pun tak ada yang bunyikan horn. Betul. Bayangkan, satu mobil. Padahal mobil di situ banyak ya kan? Kalau kita lihat sendiri loh. Karena di sini horn itu pantang ya. Di Malaysia horn itu pantang. Dan kita bisa lihat sendiri kan? Betul. Jalan raya di Malaysia yang gimana pengendaranya itu disiplin loh. Nggak ada yang mau saling berebut ya kan? Betul. Sepeda motor pun juga begitu sangat saling menghargai satu sama lain, nggak ngebut-ngebutan ya kan?
Ini suatu luar biasa sahabatku semua. Ya, mungkin kalau orang yang tidak tahu ya, anggapannya kayak gini. Gitu aja kok kagum, Gitu aja kok gitu heran. aja kok heran. Tapi sahabat-sahabatku semua, dari hal kecil seperti ini, itu dampaknya luar biasa loh. Sangat luar biasa. Tentunya bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Contohnya Kecelakaan. kecelakaan. Nah, Nah, itu Seperti itu. sahabat-sahabatku semua. Jadi kenapa di Malaysia warganya begitu disiplin dalam berkendara, dari segi aspek keselamatan itu semuanya diutamakan, dan tentunya pasti saat pembuatan SIM juga, ya kan, Betul. juga di apa, sebentar, Diutamakan. Jalan spaghetti. jalan spaghetti. Jalannya itu di atas nih. Iya, mungkin Kok takut ketinggian mbaknya? jalan spaghetti, kayak nama makanan aja ya, Iya. dari seperti mie. Italia. Ataukah mungkin jalanannya itu pusing-pusing sehingga disebut jalan Spaghetti. spaghetti? Mungkin ya, ya kan? Kita lihat seperti apa suasana jalan spaghetti yang ada di Malaysia. Saya baru tahu loh, Mas, kalau ada jalan spaghetti. Saya pun juga baru tahu kali ini. Oh, betul, jalannya mungkin berkelok-kelok ya. Iya. Wow, luar biasa ini. Oh, betul, jalan bertingkat-tingkat, Betul. ya kan? Makanya tadi Mbak Caca bilang, jalan spaghetti. Meskipun takut ketinggian, tapi semoga bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Dan ternyata betul, pemandangannya begitu sangat indah dan luar biasa. Wow, keren-keren Keren sekali. sekali. Ya. Tengok guys, depan Wow, ada pemandangan bagus. Wow, Gedung-gedung tinggi dan ada Wow. beberapa bukit yang cantik. Jalan bukit. raya juga lebar dan Wow, sangat bersih. Sangat lebar jalannya. Kereta bersih. yang melintas pun sesuai jalur yang Nah, dikehendaki. harus sesuai. Bukan ugal-ugalan mentang-mentang nampak jalan sepi, ya kan? Kalau bahasa sini apa ya ugal-ugalan? Mungkin serobot sana Ngebut-ngebutan. sini mungkin. Sini apa ya? By the way, ada yang boleh terke tak kira-kira Caca nak kemana? Soalnya sebelah pantai timur tu kan ada beberapa negeri. Yang boleh jawab dan jawapannya itu betul, Caca kasih belacan sikit sebagai hadiah. tak, menggurau aja. Ya sudahlah guys ya, Caca nak lanjutkan perjalanan lagi. Soalnya masih jauh lagi nih perjalanan Caca. Apa yang dapat Caca tunjukkan tadi semoga bermanfaat untuk kita, terutama untuk Caca sendiri, agar Caca boleh terapkan dalam kehidupan sehari-hari Caca. Oke guys, sampai jumpa di next video ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Caca. Jauh-jauh datang daripada Indonesia ke Malaysia, melihat suasana jalan raya yang ada di Malaysia. Mbak Caca terkejut. Iya, sangat Kagum. terkejut sekali apabila waktu warga sini mengendara sangat beratur, Tertib di saat pagi hari, padahal keadaan jalan sesak, betul. tapi kedisiplinannya luar biasa. Oke, sahabat-sahabatku semua, saya rasa cukup sampai di sini ya videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen pemilik video originalnya juga, Mbak Caca. Beliau adalah YouTuber juga daripada Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Jadi dari segi bahasanya kan nampak Hampir sama. hampir sama orang sini ya. Betul. Jadi orang Tanjung Pinang ini adalah berbangsa Melayu, kalau di Indonesia bersuku Melayu. Suku Melayu. Dan tentunya kehidupan sehari-harinya itu juga percakapannya menggunakan bahasa Melayu. Maka kalau kita lihat dari video Mbak Caca, Betul. seperti orang Malaysia ya kan. Ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.